Kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen Persero yang mencapai ratusan miliar disebut pengamat kian menunjukkan bobroknya pengelolaan dana jaminan sosial oleh perusahaan milik pemerintah. Pasalnya, perkara serupa juga terjadi pada Jiwasraya dan Asabri dengan kerugian investasi mencapai belasan triliun. Pengamat jaminan sosial Timbul Siregar mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan mengapa perusahaan plat merah tidak becus mengelola dana masyarakat, yaitu aturan investasi yang tidak tegas, pengawasan yang lemah, dan pemilihan jajaran pejabat yang syarat politis. Seperti apa kasus dugaan korupsi di PT Taspen? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui melakukan penyelidikan dugaan kegiatan investasi fiktif yang dilakukan PT Taspen pada tahun 2019 dengan melibatkan perusahaan lain. Beranjak dari sini, tim penyidik mulai memeriksa sejumlah orang dan menggeledah 7 lokasi berbeda di Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti seperti dokumen maupun catatan investasi keuangan, alat elektronik, dan sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing yang diduga berkaitan dengan perkara. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Dirut PT Taspen Antonius Kosasi dan Dirut PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primarianto. Juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih mengatakan, sebagai indikasi awal, ada ratusan miliar dana yang diduga fiktif. Menurut Ali Fikri, bila dalam perjalanannya ternyata betul ada 1 triliun yang fiktif, semua pasti akan didakwakan ke sana. Dana investasi tersebut diduga dikelola oleh PT Insight Investment Management. Namun demikian, modus yang dijalankan para tersangka belum diungkap secara detail. Atas penetapan tersangka tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius Kosasi dari jabatannya sebagai Dirut PT Taspen. Pemerintah terhitung 3 kali kebobolan dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Pada tahun 2019, Jiwasraya mengalami gagal bayar polis lantaran menginvestasikan dana nasabah ke instrumen keuangan yang berisiko. Hitungan Kejaksaan Agung kala itu, kerugian negara mencapai 13,7 triliun rupiah. Pada 2020, Kejaksaan Agung kembali mengungkap persoalan yang hampir sama terjadi pada Asabri. BUMN tersebut mengalami kerugian hingga 10 triliun karena pengelolaan investasi berupa saham yang mengalami penurunan nilai. Dan kini, Taspen diduga melakukan investasi fiktif senilai ratusan miliar. Dari kasus-kasus tersebut, setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan mengapa perusahaan plat merah tak becus mengelola dana masyarakat. Pertama, karena tidak adanya aturan yang ketat terkait investasi. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas seperti Jiwasraya, Asabri, dan Taspen umumnya berorientasi pada profit atau mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Itulah mengapa perusahaan-perusahaan tersebut diperbolehkan menginvestasikan dana nasabah ke sejumlah instrumen keuangan, mulai dari surat utang, deposito, reksadana, atau saham. Hanya saja, yang menjadi masalah, tidak ada aturan yang ketat soal produk investasi seperti apa yang diperbolehkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2016 hanya mengatur investasi obligasi negara minimal 30% dan 70% lagi bisa dikelola dalam bentuk lain. Jadi, perusahaan-perusahaan tersebut boleh membeli saham apapun. Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dilarang membeli saham gorengan. Praktik seperti itu terbukti dalam kasus Jiwasraya yang menempatkan aset finansial sebesar 22,4% ke saham yang mayoritas berkinerja buruk. Asabri pun demikian, setidaknya ada 13 investasi saham yang dibeli namun memberikan return negatif. Persoalan kedua, lemahnya pengawasan oleh lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selama ini, OJK hanya fokus pada sektor industri keuangan non-bank, padahal pengawasan investasi saham yang dilakukan perusahaan plat merah pun menjadi tanggung jawab mereka. OJK harusnya mengintai sebelum dana itu diinvestasikan. Permasalahan ketiga,
penempatan jajaran direksi yang politis. Seperti sudah menjadi rahasia umum, pejabat yang menduduki kursi direksi maupun komisaris tidak melalui proses seleksi sesuai kompetensi, tetapi penunjukan langsung oleh Menteri BUMN. Dan biasanya, mereka yang dipilih berkaitan dengan dukungan mereka semasa kontestasi pemilu atau biasa disebut sebagai politik balas budi. Mereka inilah yang menjerumuskan BUMN-BUMN ini. Bagaimana tanggapan PT Taspen? Menanggapi penyelidikan dugaan korupsi oleh KPK, Corporate Secretary PT Taspen, Mardiani Pasaribu mengatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung kinerja lembaga anti rasuah tersebut. Dia juga mengklaim PT Taspen telah melakukan pengelolaan perusahaan secara baik dan kebijakan yang dilakukan juga selalu mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang BUMN. Menurut dia, PT Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sesuai arahan Menteri BUMN serta Undang-Undang BUMN. Ia menambahkan bahwa laporan keuangan PT Taspen juga selalu diaudit oleh kantor akuntan publik. Selain itu, berdasarkan hasil temuan audit BPK pada tahun 2018 hingga 2022, tidak ditemukan kejanggalan terkait pengelolaan keuangan di PT Taspen. Kendati begitu, PT Taspen akan taat pada hukum dalam proses penyelidikan yang ditangani KPK. Perusahaan pun disebut telah memberikan keterangan hingga dokumen yang dibutuhkan KPK. PT Taspen tercatat melayani peserta mencapai 6,79 juta orang per Desember 2023. Jumlah peserta ini adalah aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pejabat negara yang terdiri atas 3,6 juta peserta aktif dan 3 juta pensiunan. Layanan yang diberikan Taspen berupa tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, dan jaminan kematian. Anggota Komisi 7 DPR, Rieke Diah Pitaloka, sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dana pensiun yang dikelola PT Taspen seusai terungkapnya dugaan korupsi oleh KPK. Rieke berkata, jajaran Taspen selalu mengklaim dana peserta aman, kendati ada indikasi-indikasi kuat permain kotor terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola perusahaan BUMN tersebut. Rieke menegaskan bahwa penting mencegah kejadian serupa yang melanda PT Asabri dan PT Jiwasraya. Pasalnya, dana tabungan dan pensiun yang dikumpulkan itu berasal dari potongan gaji PNS, bukan berasal dari APBN. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menjamin uang pensiun PNS di Taspen tetap aman dan tidak akan ada masalah dalam pencairan benefit. Pemerintah seharusnya sudah mempertimbangkan peleburan perusahaan asuransi BUMN ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam undang-undang tersebut termuat amanat peleburan dilakukan paling lambat tahun 2029. Jika pengelolaan dana ditangani BPJS Ketenagakerjaan, maka semangatnya bukan lagi mencari profit atau keuntungan sebesar-besarnya. Pengelolaan dana asuransi maupun jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan bakal lebih transparan dan ketat, sebab aturan investasi di sana jauh lebih rinci dan jelas. Para pejabat maupun pengawasnya bukan diduduki oleh orang-orang pilihan menteri, tetapi berdasarkan seleksi. Pengawas di BPJS banyak dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, OJK, dan BPKP. Kita harus belajar dari kebobolan di Asabri, Jiwasraya, dan Taspen yang akhirnya menyebabkan jaminan sosial untuk PNS dan PPPK terganggu.